Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan bahas tentang resiko gagal bayar di pinjaman online legal yang sudah tidak dibayar lebih dari 3 bulan ya. Di sini ada 8 aplikasi. Jadi 8 aplikasi ini saya informasikan buat teman-teman ya, seperti apa resikonya, karena untuk 8 aplikasi ini sampai sekarang, sampai detik ini masih belum dibayar ya. Jadi seperti apa resikonya, kalian simak terus video ini, jangan di skip agar teman-teman yang saat ini mempunyai ya salah satu aplikasi di 8 ini, kalian tidak panik lagi dan tidak takut lagi dan tahu resikonya apa yang kalian akan terima. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, yang saya akan bahas yang pertama-tama ya. Yang pertama-tama aplikasi UATAS teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini saya akan buka ya. Saya akan buktikan biar teman-teman bisa lihat tagihan berapa dan sudah telat berapa ya. Oke, di sini saya klik seperti ini ya. Oke, karena di sini saya bukan hanya bicara karena saya ada bukti kalau nggak dibayar seperti apa risikonya, seperti itu teman-teman ya, karena ini sesuai pengalaman ya. Oke teman-teman, nah di sini sudah kebuka ya untuk aplikasinya. Sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah sering saya bikin konten ya, perlu saya informasikan buat teman-teman. Karena banyak teman-teman yang gagal itu panik dan ketakutan seperti itu. Oke, nah di sini Rp 5.800 sekian-sekian ya. Keterlambatan sudah berapa ini? Telat 186 hari ya. Jadi sudah 5 bulan ya. 5 bulan, 6 bulan ini ya. Kalau kita hitung ini sudah 6 bulan ya. Jadi untuk aplikasi Watas ya, ini sudah lewat 6 bulan ya. Total tagihan itu 5.800 teman-teman ya. Oke. Nah, Bang, apakah aplikasi Watas ada DC lapangannya? Jawabannya tidak ada ya. Bang, daerah Jakarta ada DC lapangannya. Daerah Jawa Tengah, Jawa Timur belum ada ya. Di daerah Jakarta ya saya dapat informasi ada sebagian yang didatangi, tapi tidak semua teman-teman yang gagal itu didatangi. Itu cuma informasi aja sih. Informasi aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini gagal di aplikasi Wakas, kalian jangan langsung panik ya, karena informasi ini masih belum jelas ya. Oke, kita sorry teman-teman ya, sinyalnya. Karena informasi ini masih belum jelas teman-teman ya. Karena untuk daerah Jawa Barat itu ya banyak juga sih teman-teman subscriber yang sering sharing sama saya itu nggak ada yang didatangi, tapi kalau di komentar biasanya ada yang ya sudah pernah didatangi ya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik ya, biasanya itu dari pihak penagih aja yang ikut komentar, yang bikin-bikin masalah biar teman-teman yang gagal itu panik seperti itu. Untuk sepengalaman saya pribadi ini masih belum ada ya untuk DC-nya ya sejauh ini untuk daerah Jawa Tengah ya. Jadi misalkan informasi itu biasanya dari kolom komentar itu ada yang ya komentar didatangi seperti itu. Tapi kalau untuk pengalaman dari teman-teman subscriber saya daerah Jawa Barat itu banyak sih yang gagal bayar, yang sering sharing itu masih belum ada yang didatangi, bahkan ada yang 3 bulan 4 bulan sampai sekarang masih belum ada yang didatangi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian gak usah takut lah ya, untuk aplikasi Watas ini masih aman-aman aja. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dapat informasi jangan langsung main panik ya, karena tidak terbukti masih ya untuk DC Watas. Oke, kemudian lanjut untuk penyebaran data ataupun menghubungi di luar Kondar. Jadi misalkan ada yang menghubungi di luar Kondar ataupun sebar data, nggak ada sih yang namanya sebar data, tapi kalau menghubungi Kondar biasanya ada ya. Itu wajar lah teman-teman, resiko misalkan kalian gagal bayar ya, kalian maklumi ya kalau misalkan ada yang dihubungi di luar Kondar 1 atau 2 atau 3, kalian maklumi lah karena kalian nggak bayar ya. Tapi untuk pengalaman saya ini nggak ada yang namanya menghubungi di luar Kondar
seperti itu ya untuk aplikasi Watas teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, intinya di aplikasi Watas ini nggak ada DC-nya ya, tapi kalau informasi memang ada sih, informasi cuma dari komentar, dari informasi yang nggak jelas gitu. Jadi kalian nggak usah takut. Oke. Oke, kita lanjut untuk aplikasi yang selanjutnya ya. Untuk aplikasi yang selanjutnya ini ada Uku teman-teman ya. Oke, sabar teman-teman ya, karena wifi-nya agak lemot ya. Oke. Oke teman-teman, nah di sini untuk aplikasi Uku sudah terbuka ya teman-teman. Jadi keterlambatan ini di aplikasi Uku ini 116 hari teman-teman ya. Total tagihan 7 juta ya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, Bang, aplikasi Uku apakah aman? Jawabannya aman ya. Aplikasi Uku untuk pengalaman saya ini masih belum ada DC, tapi memang tidak ada DC-nya. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian terjerat di aplikasi Uku, kalian nggak usah takut, resikonya itu memang diteror ya. Dari WA, telepon, kalian nggak usah takut. Memang resiko gagal di pinjaman online dipastikan diteror di WA ya. Meskipun kalian dapat WA kayak apapun, kalian nggak usah takut. Memang resikonya seperti itu. Nyatanya sampai sekarang ini sudah sekitar 4 bulan ya, sekitar kurang lebih 4 bulan ini aman, nggak ada ya, nggak ada DC, nggak ada sebar data, jadi aman, DC aman. Bang, daerah Jakarta gimana Bang? Jawa Tengah gimana? Jawa Timur aman ya, apalagi yang di luar Jawa lebih aman, bukan 100% tapi 1000% saya jamin ya aman. Jadi ini untuk pinjaman ini lumayan besar ya, di sekitar 7 juta, tapi sampai sekarang aman ya. Jadi sudah lewat 3 bulan teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi Uku ini tidak ada DC-nya ya. Misalkan teman-teman telat ataupun gagal, kemudian ada WA tim kolektor mau datang, itu sudah biasa. Itu sistem, cuman cara penagihan dari pihak pinjol saja. Jadi aplikasi ini aman-aman saja teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang selanjutnya ya. Jadi yang saya infokan ini sudah real ya teman-teman. Real, tidak ada DC-nya karena ini kami masih mempunyai aplikasinya sampai sekarang nggak dibayar ya. Oke, Cairin ya. Yang ketiga aplikasi Cairin. Oke. Oke, untuk yang ketiga ini ada aplikasi Cairin teman-teman ya. Jadi aplikasi Cairin ini tagihan 5 juta ya. Jadi jumlah jatuh tempo ya bulan 9 tanggal 9 bulan 5. Jadi sudah berapa bulan ini. Jadi untuk aplikasi Cairin ini aman banget ya, nggak ada DC, nggak ada sebar data, nggak ada. Tapi cara penagihannya agak sadis ini teman-teman ya. Misalkan kalian telat di aplikasi ini, kalian harus kuat mental ya, karena cara penagihannya agak berisik, agak sadis ya. Tapi cuman cara penagihan aja, nakut-nakuti kalian misalkan kalian telat bayar. Tapi nyatanya nggak ada apa-apanya, cuman gertak-gertak saja ya. Jadi untuk aplikasi Cairin ini aman, nggak ada DC-nya ya 100% ya. Cuman kalian kuatin mental aja ya. Karena cara penagihannya sadis banget ya. Tapi cuman gertak-gertak aja sih. Seperti itu. Oke, ini untuk aplikasi yang ketiga aman teman-teman ya. Misalkan tidak aman, ya tetap saya infokan, tetap saya update ya buat teman-teman. Makanya buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini ya. Oke, kita lanjut untuk aplikasi yang keempat teman-teman ya. Untuk aplikasi yang keempat ini ada Pinjam Yuk ya. Jadi untuk aplikasi Pinjam Yuk ini sering saya infokan ya, sering saya update ya. Mulai dari telat 1 bulan sampai sekarang ini selalu saya update ya. Buat apa? Ya buat teman-teman yang teman-teman terjerat itu tidak terlalu panik ya. Biar dapat informasi dari saya seperti itu. Karena banyak juga sih teman-teman yang gagal itu paniknya sudah melebihi batas biasanya. Ya ketakutan, dikirim surat sudah panik ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Tagihan 2.800.000 ya. 24 November 2022. Sudah berapa bulan ini ya? Ya. Sudah sekitar 10 bulan ini
ya. 10 bulan ini untuk 2.800.000 ya. Aman sampai sekarang, nggak ada DC-nya ya, nggak ada DC. Sebar data nggak ada. Tapi kalau misalkan menghubungi di luar Kondar ya kita maklumi lah ya, kalau kita nggak bayar di pinjol. Biasanya memang ada kalau pinjol itu menghubungi di luar Kondar ya. Kalau kalian telat atau gagal bayar itu wajar lah ya. Kalau di luar Kondar mungkin ya 1, 2, 3 orang itu wajar ya. Tapi ini aman sampai sekarang aman. Tapi misalkan teman-teman telat 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu, bahkan 1 bulan, itu biasanya memang gencar kalian diteror sih. Tapi tenang aja, itu hanya teror ya. Hanya teror saja, nggak usah takut teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi Pinjam You ini aman ya. Untuk DC 100% nggak ada. Oke? Jadi aman. Hanya kuatin mental aja ya kalau kalian telat ataupun gagal di aplikasi Pinjam You ini ya. Nggak ada resikonya teman-teman ya. Resikonya ya cuman diteror itu aja. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang kelima ya. Nah, yang kelima ada FinPlus. Oke. Untuk aplikasi FinPlus ini teman-teman, tagihan ini 3 juta ya. Ini sudah lewat 5 bulan lebih ya. Jadi 5 bulan untuk FinPlus ini tidak dibayar. Gimana Bang? Apakah aman? Aman ya, nggak ada DC ya. Soalnya yang ditanyakan oleh teman-teman subscriber itu DC terus. Jadi untuk aplikasi FinPlus ini sejauh ini aman. Maksudnya aman, tidak ada DC ya. Bang, gimana Bang menghubungi kontak darurat? Enggak. Iya, kalau kontak darurat sudah pasti dihubungi. Karena kontak darurat itu kayak jaminan. Ya, tiap hari ditelepon, iya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk penyebaran data enggak ada. Ya. Kalaupun ada seperti biasa menghubungi di luar Kondar. Misalkan kalian telat itu sudah wajar ya. Kalau saya pribadi nggak pernah dihubungi di luar Kondar. Karena apa? Karena kalau saya telat bayar itu nggak pernah takut, nggak pernah panik. Ada WA saya balas, bahkan kalau saya diteror saya telepon balik ya ke pihak DC-nya. Kalau teman-teman nggak percaya, kalian bisa cek di video-video saya sering telepon DC yang sering error ya. Kalau kita berani, dari pihak pinjol itu takut. Kalau kalian takut, semakin ditakut-takuti. Itulah pinjaman online seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi FinPlus ini aman, nggak ada DC-nya. Buat teman-teman tenang aja ya. Misalkan kalian telat bayar ataupun gagal bayar, tenang, aman 100%. Oke? Oke, untuk aplikasi ini selalu saya update, misalkan nggak aman, misalkan sebar data, misalkan ada DC-nya, tetap saya infokan buat teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi FinPlus ini aman ya, sejauh keterlambatan hampir 6 bulan ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi aman ini ya, silahkan buat teman-teman yang ingin tanya, tulis di kolom komentar ya, daerah mana aja ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang ke-6 teman-teman ya. Aplikasi yang ke-6 ini ada modal. Oke, perlu saya informasikan untuk aplikasi ada modal ini ya, ini cara penagihannya juga sadis ya. Biasanya gertak-gertak yang bikin teman-teman rontok ya, untuk mentalnya ya, cara penagihannya wih sadis lah, tapi cuman gertak-gertak aja seperti biasa. Nyatanya sampai sekarang ini 261 hari ini aman ya, untuk tagihan 7 juta sampai sekarang aman ya, aman betul, gak ada DC-nya. Pokoknya aplikasi ini gak ada DC-nya ya. Tapi kalau teman-teman telat ya sudah pasti diteror dengan cara tim kolektor mau datang, DC mau datang, atau dikirim surat, itu sudah biasa. Ya itu sebuah teror saja ya, karena pengalaman saya seperti ini dari kemarin-kemarin gitu. Tapi kalau sudah lewat kayak ini 260 hari berarti apa? 261 hari ini sudah nggak ada WA ya. Kalau kalian telat masih 1 minggu atau 3 minggu itu gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon ya. Jadi resikonya seperti itu. Untuk DC aman sampai sekarang ya. Meskipun kalian diteror kayak apapun lewat WA, itu hanya teror apapun. Pertanyaan dari pihak penagih, data Anda lengkap, ya nomor rekening kayak gitu-gitu, aduh itu sudah biasa. Sudah dari dulu, nyatanya aman kok ya. Jadi sebuah pinjol yang saya
buka dari tadi itu memang ada teror kayak macam-macam, tapi nyatanya cuma teror-teror aja, nggak ada apa-apanya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang selanjutnya, Ada Kami teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi Ada Kami ini sudah lewat juga teman-teman ya, sudah sekitar 10 bulan lah ya, hampir 10 bulan ya, 9 bulan ya. 8 bulan keterlambatan untuk di aplikasi Ada Kami, sejauh ini aman. Tapi informasi yang saya dapat, memang kalau kalian gagal di aplikasi ini resikonya BI checking ya untuk Ada Kami ya. Tapi kalau untuk DC masih belum dapat info. Untuk daerah Jogja ya, Jawa Tengah masih aman. Daerah Jawa Barat ya saya masih belum dapat info, tapi ya banyak teman-teman yang informasikan biasanya ada DC-nya katanya. Tapi kalau untuk pengalaman saya pribadi ini aman ya. Tapi kalau informasi dari teman-teman biasanya ada yang komentar itu ya didatangi. Jadi informasi dari teman-teman biasanya ada yang bilang didatangi, ya ada yang enggak kayak gitu. Untuk daerah Jawa Barat aja sih, ya. Tapi biasanya teman-teman jangan langsung percaya, itu biasanya dari pihak penagih ataupun ikut grup-grup gagal bayar kayak gitu. Biasanya informasi-informasi yang enggak jelas gitu. Jadi kalian nggak usah terlalu panik ya. Kalau pengalaman saya sejauh ini, sejauh keterlambatan 8 bulan ini aman. Ya, aman, gak ada DC. Bahkan kalau ada WA DC mau datang, saya telepon. Silakan Pak datang, saya tunggu. Soalnya setiap hari Bapak mau datang terus, saya telepon. Nyatanya sampai sekarang ini aman, tidak ada DC yang datang ke rumah ya. Tapi resikonya ini sudah pasti BI checking teman-teman ya. Itu pengalaman saya, BI checking untuk Ada Kami ya. Jadi ini aman ya. Aman-aman saja buat teman-teman, gak usah panik ya. Kalau informasi DC memang dapat sih, yang biasanya teman-teman komentar ada DC-nya katanya, tapi masih katanya ya, seperti itu. Intinya kalian gak usah panik lah ya. Kalau memang ada DC-nya ya kalian tinggal suruh aja ke rumah, silahkan Pak, hari apa, jam berapa gitu aja ya. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Kita lanjut ke aplikasi yang selanjutnya, ini aplikasi Bantu Saku teman-teman ya. Oke, untuk aplikasi Bantu Saku. Oke teman-teman, nah di sini aplikasi Bantu Saku sudah saya buka ya. Nah, oke, jaringannya agak lemot teman-teman ya. Oke teman-teman bisa lihat di sini 2022 bulan 11 ya. Bulan 11 tanggal 26. Jadi sudah berapa bulan ini? 10 bulan lah ya. Ini aman. Gak ada DC-nya ya. Buat teman-teman yang bertanya-tanya, Bang, Bantu Saku apakah ada DC-nya? Nggak ada. Aman ya. Gertak-gertak aja sampai sekarang, gertak-gertak. Tapi ini kalau sudah lewat 9 bulan ini nggak ada sudah. Ya, jadi ini nggak ada resikonya. Resikonya cuma diteror seperti itu. Kalau untuk DC nggak ada. Ya, ini sudah 9 bulan ya. Kalian nggak usah takut, itu aja sih intinya. Kalian beranikan diri ya. Kalian coba cek video-video saya. Misalkan ada DC yang neror, saya telepon balik, pinjaman online apapun. Karena saya nggak pernah takut ya. Karena pinjol itu taunya neror gitu aja sih. Seterusnya neror. Kalau kalian masih telat 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, kalian akan diteror terus menerus ya. Tapi kalau sudah lewat 2 bulan nggak bakalan. Jadi untuk aplikasi ini sejauh keterlambatan 9 bulan ini aman sampai sekarang, nggak ada DC-nya teman-teman ya. Oke, kayaknya sinyalnya lemot teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.